Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Jadi ini saya mau melanjutkan uh, servis TV yang kemarin untuk LG yang 24 in. Yang kerusakannya dia untuk televisinya dia mati total ya. Jadi setelah saya perbaiki, setelah menyala, jadi untuk lampu LED-nya, lampu LED-nya di sini saya temukan mati sebelah. Jadi ini susah ganti. Ini yang aslinya sudah saya modifikasi tapi tidak berhasil, jadi saya putuskan untuk mengganti dengan yang baru ya. Baik, ini yang baru sudah saya lepaskan untuk plastik segelnya. Di sini saya akan pasang untuk lampunya. Pastikan untuk pelapis-pelapisnya ini ya presisi ya, masuk pada coak-coakan yang sudah disediakan agar nantinya tidak mengganggu untuk proses pemasangan LCD-nya. Ya, di sini sudah tersedia coak-coakannya. Nah, seperti itu. Setelah dirasa sudah cukup presisi, baru bisa teman-teman pasang untuk list selanjutnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, dikira sudah cukup presisi, baru bisa teman-teman pasang untuk LCD-nya. Ya, ini untuk pemasangan LCD-nya. Ya, selanjutnya kita pasang untuk LCD-nya. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemasangan LCD di sini teman-teman harus sangat penuh hati-hati biar tidak sampai pecah, karena LCD ini sangat tipis. Ya, kita pasang ini dulu untuk listnya.
Nah, teman-teman, ini durasinya sangat panjang sekali ya. Karena ini dari pemasangan lampu LED sampai pemasangan LCD sampai pergantian sebuah powernya. Jadi IC powernya saya cabut ya. Jadi untuk mesinnya nanti saya akan modifikasi. Saya memakai power yang mini seperti ini. Ya, silakan tonton terus video dari saya untuk pemasangan powernya nanti. Ya, ini untuk penampakan mesinnya. Untuk speakernya saya potong kabelnya karena saya akan memakai power mini ya, power tambahan. Saya akan tes dulu untuk nyala lampu LED-nya apakah normal. Nanti setelah normal baru saya akan melanjutkan untuk pemasangan daripada powernya ya, modul powernya yang seperti ini. Karena di sini untuk powernya yang aslinya, untuk transistor powernya saya sudah cabut karena dia konslet, mengakibatkan televisi tersebut tidak menyala sama sekali. Saya pasang kabel fleksibelnya dulu. Ini susah ini karena tidak kelihatan. Ya, sudah terpasang untuk fleksibel bagian atasnya. Selanjutnya kita pasang fleksibel bawah ya, yang di mainboard. Oke, setelah terpasang untuk kabel fleksibelnya, jadi saya akan coba untuk menyalakan televisinya sementara. Apakah dia menyala dengan normal untuk lampunya sebelum saya melakukan pengerjaan selanjutnya pada bagian power amplinya. Saya akan tes dulu untuk nyala TV-nya apakah dia sudah normal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk nyala lampunya dia sudah normal ya, tekan ya, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya saya akan memasang untuk power amplinya ya, karena di sini untuk power ampli aslinya sudah saya cabut untuk IC-nya ya, karena ada kerusakan pada IC-nya. Jadi untuk modulnya ini power ampli mini yang kelas D.
Untuk tegangan input power supply-nya di sini menggunakan 12 volt DC. Ya, saya akan pasang di sini di sebelah mainboardnya. Saya akan kasih double tip dulu. Nah, begini caranya. Akan saya tempel. Ya, saya akan tempel pada bagian di samping mainboardnya. Ya, di sini mungkin cukup ya. Iya, seperti itu. Saya tempel seperti biasa aja. Ya, saya akan pasang untuk kabel speakernya dulu. Ini cara modifikasi apa namanya ini, mesin power amplinya. Saya ganti untuk power amplinya menggunakan power ampli yang kecil. Ya, untuk hitam kita kasih di ground, di min speaker. Ya, di min. Yang biru ada plus speaker. Nah, ya, kabel yang satunya ini min, ini plus speaker. Nah, sekiranya seperti itu. Ya, selanjutnya untuk tegangan input supply-nya saya menggunakan tambahan step up ya, seperti ini. Nanti saya pakai input untuk tegangannya, saya pakai 5 volt. Saya naikkan menjadi 12 nanti, karena kebutuhan untuk power amplinya ini tegangannya 12 volt. Baik, saya akan kasih double tip dulu, saya tempel di sebelahnya. Ini modul step up yang fungsinya menaikkan tegangan yang 5 volt menjadi 12 volt ya. Nah, mungkin saya akan pasang di sini di sebelahnya. Dan coba lihat dulu untuk casingnya apakah tidak mengganggu daripada ya. Mungkin saya pasang di sana sangat tepat ya pemasangannya. Oke, saya cabut dulu ini biar tidak mengganggu untuk penyolderan ya. Ya, saya akan pasang di sini aja. Input output ya, yang in saya kasih ke sini biar gampang. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan pakai kabel untuk input tegangan. Saya ambil pada bagian lilitan yang ada di sini untuk 5 voltnya. Ya, untuk 5 volt. Nanti saya akan naikkan pakai ini, pakai step up-nya akan menjadi 12 volt. Ya, pemasangan kabel untuk input tegangan.
Saya ambil dari ground 1 untuk minnya, terus saya ambil dari 5 volt untuk plusnya. Selanjutnya masuk ke input. Ya, saya potong kabelnya biar tidak kepanjangan, biar tidak mengganggu mainboard di dalamnya. Ya, untuk input tegangannya ini yang plus, masuk ke in plus. Ya, input plus di sebelah sini. Untuk groundnya masuk ke input min. Nah, seperti itu. Nah, untuk outputnya saya ambilkan kabel dulu. Out plus, out min. Akan kupas sedikit. Out min masuk ke ground. Out plus masuk ke 12 volt. Ini yang plus. Nah, seperti itu. Untuk input suara nanti ya, saya akan pasang LR untuk suaranya pakai kabel satu lagi. Ini L, ground nggak usah dipasang karena dia sudah menyatu dengan tegangan minnya. Nah, ntar ini kesolder ini pada bagian PCB-nya biar tidak konslet. Saya cabut dulu. Ya. Simak terus dari video dari saya. Hasil teman-teman pemula pasti akan berhasil ya, mengikuti cara saya yang seperti ini. Nah, jadi untuk input suara nanti teman-teman bisa ambil di sini ya. Teman-teman pemula bisa ambil dari mode AV-nya yang ada di belakang itu di mode input ya, jangan di out. Jangan di out, di inputnya. Input. Bisa teman-teman solder di sini pada bagian in, karena untuk televisi ini akan menggunakan receiver. Jadi suaranya bisa kita kontrol dari receiver saja. Jadi untuk suara volume dari TV tersebut tidak saya pakai, karena saya rubah untuk power ampli-nya. Untuk inputnya saya langsungkan dari input RCA-nya yang di belakang. Begitu. Jadi nanti untuk penggunaannya bisa kita pakai remote pada receiver-nya saja. Oke, saya akan pasang dulu untuk kabel inputnya.
Nah, jadi seperti itu caranya untuk memodifikasi memperbaiki speaker speaker TP LG ya, yang mati total disebabkan oleh IC suaranya yang mengalami konslet. Jadi untuk kali ini saya cabut IC suaranya, saya ganti menggunakan power tambahan ya, modul power yang 12 volt yang seperti ini, dan saya naikkan tegangan 5 volt pakai step up. Saya ambilkan dari 5 volt saya naikkan menjadi 12 karena kebutuhan supply dari modul power ampli ini adalah 12 volt DC ya. Jadi ini sudah menyala dengan normal untuk suaranya. Ya, seperti itu. Jadi sudah normal untuk suaranya. Jadi untuk gambarnya juga saya lihat ulang ya. Untuk gambar yang tadinya untuk gambarnya mati sebelah, untuk lampu LED-nya sudah ganti. Jadi untuk gambarnya juga sudah normal. Saya lihat dulu penampakan ya, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat untuk gambarnya ya, jadi sangat normal sekali ya untuk kecerahannya. Yang tadinya di sini hanya sebelah ya, sebelah saja untuk penampilan gambarnya, gelap sebelah dan terang sebelah. Jadi itu karena disebabkan oleh lampu LED-nya yang mati sebelah. Jadi untuk LED-nya sudah saya ganti ya. Baik, hanya itu aja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula yang menjumpai kasus seperti ini untuk LG 24 in ya, yang mengalami mati total. Bisa teman-teman lakukan seperti yang saya alami untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang dan terima kasih.